Ada satu kisah nak, seorang tukang jual es. Jadi ada tukang jual es. Ini katanya ada kisah diceritakan oleh seorang kiai. Satu hari gak sengaja dia jualan di satu tempat di dekat masjid. Gak taunya tiba-tiba setelah dia jualan masih banyak. Gak taunya datang segerombolan orang. Segerombolan orang kayak baru datang selesai acara gitu, lewat di depan dia terus dibeli esnya. Akhirnya orang ini penasaran, kok kayak baru datang rame-rame. Dari mana pak? Ini kata orang-orang tadi yang rame-rame, kami baru pulang dari acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Akhirnya di mana acaranya? Ya kalau acara Maulid Nabi mah ya diganti-ganti, pindah-pindah tempatnya. Memang besok masih ada lagi? Ya masih ada, kalau udah musim maulid begini ya tiap hari selalu ada majelis. Besok di mana? Akhirnya dikatakan besok di satu alamat gitu lah, dikasih tahu alamat. Akhirnya besok si tukang jual es tuh mikir, wah ini tadi padahal yang datang cuma dikit, maksudnya ya segerombolan aja, ini aja udah bikin esnya dia laris. Berarti kalau dia jualan es di tempat yang di situ mengadakan majelis maulid Nabi, mungkin esnya bisa cepat laris. Akhirnya pergi dia. Cari deh besok alamat yang dituju. Bener di situ ternyata ada acara Maulid Nabi yang hadir banyak. Nah, subhanallah dia jualan di situ, esnya ludes dalam waktu singkat banget. Padahal biasanya dia jualan dari pagi sampai sore. Ini enggak, hitungan jam habis. Akhirnya dia senang, alhamdulillah enak banget nih. Besok nanya lagi dia, di mana lagi besok acara Maulid Nabi? Kasih tahu lagi. Ada di tempat ini, datang lagi besoknya dia, habis lagi dalam hitungan jam. Pokoknya setiap dia datang ke majelis Maulid Nabi itu laris manis. Lama-lama sering datang ke majelis Maulid Nabi, dia mulai memperhatikan. Selama ini gak pernah, dia hanya jualan, gak pernah masuk. Tapi akhirnya penasaran, kok orang pada demen sih datang ke majelis Maulid Nabi itu ada apa? Dia tuh pengen tahu, akhirnya dia mencoba lebih dekat. Ternyata ngelihat di situ waktu pembacaan maulid, udah gitu waktu mahalul qiyam, dia memperhatikan ada orang yang kadang sambil berdiri baca sholawat sambil nangis, air matanya menetes. Di situ dia tuh ada sentuhan. Loh kok kayak nikmat banget sih mereka itu. Akhirnya pak, besoknya dia niat, nggak mau jualan satu hari, dia pengen benar-benar bisa hadir majelis maulid Nabi yang dibuka untuk umum. Akhirnya udah dapet temu tempatnya. Besok dia hadir di majelis maulid Nabi. Saat itu dia ikut membaca maulid, dia dengerin ikut membaca sholawat, lalu denger tausiah. Apalagi waktu pas mahalul qiyam, dia ngerasakan ada sesuatu yang masuk di hatinya. Dia ngerasakan kayak ada getaran khusus, sehingga dia tuh sampai nangis. Dia sampai, ya Allah, kok ternyata hadir majelis maulid Nabi itu nikmat banget. Kenapa gak dari dulu aku tuh hadir? Dia merasa bersyukur banget. Akhirnya rasa candu dia. Kecanduan datang ke majelis maulid Nabi. Keesokan harinya mulai ada peningkatan. Biasanya dia jualan. Terus dari itu dia mencoba untuk hadir. Akhirnya keesokan harinya dia jualan. Plus dia bagi-bagi es gratis untuk orang yang datang ke majelis maulid Nabi. Sekali. Keesokan harinya gitu lagi dia. Jualan iya, tapi dia juga bagi-bagi gratis untuk orang yang hadir majelis maulid Nabi. Senang dia, sampai ada orang yang bertanya, Pak, perasaan saya tuh lihat Bapak tuh kok sering banget bagi-bagi es gratis, emang gak rugi? Akhirnya kata orang, saya tuh selama ini tuh belum kenal maulid, gak pernah kenal maulid. Tapi waktu berapa ini saya dengar ngerasain hadir di majelis maulid, saya kok ngerasa seneng banget. Jadi saya tuh kepengen berbagi kepada orang yang hadir majelis maulid Nabi, supaya saya tuh bisa sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Kadang ada orang awam gak punya ilmu, tapi ternyata kalau sudah di hatinya dititipkan rasa cinta kepada Nabi itu luar biasa. Nih loh, makanya introspeksi kita nih kadang sering nyentengin, karena kadang kita kebanyakan ilmu, akhirnya malah prakteknya kita kurang. Sampai akhirnya si penjual es tadi tuh niat, ya Allah, saya niat nanti tahun depan saya pengen ngadakan acara majelis maulid Nabi Muhammad SAW. Mulai dia nabung sedikit-sedikit dari penjualan es.
ada disisihkan untuk acara Maulid Nabi tahun depan. Terus setiap hari sampai akhirnya begitu memasuki bulan Maulid tahun depan, dia punya duit cukup untuk mengadakan acara Maulid Nabi. Akhirnya senengnya dia, ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya bisa ngadakan majelis Maulid Nabi di rumah. Akhirnya belanja, dia ngundang 100 orang, gak tanggung-tanggung. Pengen siapin untuk 100 orang acara Maulid Nabi di rumahnya tuh, ngundang 100 orang. Dipanggil tetangga-tetangganya, diundangin semua, didatengin satu-satu. Gak pakai undangan, didatengin. Datang ya, saya mau ngadakan acara Maulid. Datang ya, saya mau ngadakan acara Maulid. Udah gitu dia belanja sendiri ke pasar, dia siapin sama keluarganya. Bener-bener hidangan untuk menghormati orang-orang yang datang ke majelis Maulid Nabi yang sudah disiapkan olehnya. Cuma tukang jual es ini kan ya di matanya orang-orang tuh kan ya orang fakir. Jika orang tuh mau datang majelis Maulid di tempatnya itu kok ragu. Bener nggak nih? Akhirnya dia itu orang fakir kok. Ya, tukang jual es paling nanti di sana ya ada orang kadang kan datang Maulid datangnya pengen cari berkat. Ada orang model begitu. Akhirnya ya tetangga kanan kirinya tuh nggak pada datang. Ditunggu sama dia jam 7 malam ya, ngadain malam. Kok gak ada yang datang. Ditunggu jam 8, gak ada yang datang. Akhirnya gimana? Duh, ini kalau nanti kemalaman gimana? Ya sudah, akhirnya sampai jam 9 ditunggu, ternyata gak ada yang datang. Akhirnya sedih dia. Ya Allah, gak ada yang datang. Cuma dia langsung dengerin keluarganya, istrinya sama anaknya 2 orang. Ya sudah, kalau memang gak ada yang datang, kita aja yuk baca maulid. Dia baca maulid dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya. Dia baca maulid. Dan subhanallah, pada waktu mahalul qiyam, dia benar-benar ngerasakan nikmatnya baca maulid. Sehingga di mahalul qiyam tuh dia nangis. Dia tuh ngerasa sangat dekat saat itu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia nangis, dia ngerasa bersyukur, ya Allah. Satu sisi bersyukur karena oleh Allah diberi kemudahan untuk bisa mengadakan majelis maulid. Satu sisi sedih. Kenapa di saat dia punya keinginan mengadakan majelis maulid kok gak ada yang hadir? Sedih dia. Ketika dalam keadaan nangis begitu nak, tiba-tiba ada yang ngetuk rumahnya. Ada yang ngetuk rumahnya. Setelah itu begitu dibuka oleh dia pintu itu, ternyata ada datang serombongan orang, ya, datang serombongan orang pengen hadir majelis maulid tersebut. Dan ternyata di antara rombongan tadi dia melihat ada satu sosok yang sangat menakjubkan bagi dia. Satu sosok di antara tamu-tamu yang datang tuh yang di mata dia tuh ini orang nih ajib banget. Luar biasa banget. Dia tuh seneng, ya Allah ini tamu dari mana? Dia gak pernah ngelihat wajahnya, gak pernah tahu. Tapi ini dari hatinya nih kayak ini orang nih bukan orang sembarangan. Dia tanya, Bapak siapa? Akhirnya dijawab, aku Muhammad Rasulullah. Karena subhanallah, Nabi diberi kemuliaan oleh Allah bisa mendatangi siapapun dalam keadaan terjaga. Dan itu pangkat. Setelah itu subhanallah nak, kejadian itu benar-benar menjadi sebab dia semakin cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Sholawat tidak pernah terlepas dari lisannya. Sampai menjelang kematian pun terus mulutnya terus bersolawat. Dan selalu dia berpesan kepada keluarganya, ngasih amanat, ngasih wasiat sampai kapanpun minta kepada keluarganya untuk selalu mengadakan majelis maulid Nabi Muhammad di rumahnya. Subhanallah.